Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Pratama, lulusan 1, kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 MIPA, yaitu induksi magnetik, yang akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, medan magnet pada kawat lurus berarus. Yang kedua, medan magnet pada kawat melingkar. Yang ketiga, medan magnet pada ujung dan pusat solenoida. Dan yang keempat, medan magnet pada kawat toroida. Baik, penjelasannya sebagai berikut. Pertama, medan magnet pada kawat lurus berarus. Di samping saya ini ada dua buah gambar yang saya akan jelaskan atau simbolkan. Yang pertama, di sekitar pengantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, arah medan magnet bergantung pada arus listrik yang mengalir. Yang ketiga, besarnya medan magnet bergantung pada arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus listrik, maka semakin besar juga medan magnetnya. Yang keempat, besarnya medan magnet juga bergantung pada titik yang ditinjau. Semakin jauh, maka semakin kecil juga medan magnetnya dan sebaliknya. Nah, untuk rumus medan magnet pada kawat lurus berarus, yaitu untuk kawat 1, yaitu B sama dengan μ0 dikali I kecil per 2πA. Dan untuk kawat lebih dari 1, yaitu B sama dengan μ0 dikali I kecil dikali N atau jumlah kawat per 2πA, di mana B sama dengan besar induksi magnet dan satuan Tesla. Lalu I kecil yaitu besar arus listrik dan satuan ampere. Lalu A sama dengan jarak titik ke kawat dan satuan meter. Dan yang terakhir yaitu μ0, yaitu permeabilitas magnet, yaitu 4pi dikali 10⁻⁷ Wb per AM. Yang kedua, medan magnet pada kawat melingkar. Arah medan magnet pada kawat melingkar ini dapat ditentukan dan menggunakan tangan, yaitu dengan menggenggam tangan seperti ini. Lalu kita lihat arah ibu jari ini menggambarkan arah medan magnet. Lalu keempat jari ini menggambarkan arah arus listrik. Dan rumus kawat satu lingkaran yaitu B sama dengan μ0 dikali I kecil per 2A. Dan untuk kawat lebih dari satu lingkaran yaitu B sama dengan μ0 dikali I dikali N atau jumlah kawat per 2A. Lalu B itu sama dengan besar induksi magnet dan satuan Tesla. Lalu N tadi yaitu banyaknya kawat yang melingkar. Lalu I kecil sama dengan besar arus listrik dan satuan ampere. Lalu A adalah jarak titik ke kawat dengan satuan meter. Lalu μ0 itu permeabilitas magnet dan satuan 4 dikali 10⁻⁷ atau 4pi kali 10⁻⁷ Wb per AM. Yang ketiga, medan magnet pada ujung dan pusat solenoida. Sebuah kawat jika dibentuk seperti spiral itu disebut kumparan. Nah, kumparan itu disebut dengan solenoida. Rumus untuk ujung solenoida yaitu ini sama dengan μ0 dikali I kecil dikali N besar per 2L, atau B sama dengan μ0 dikali I kecil dikali N kecil per 2. Nah, untuk pusat solenoida yaitu B sama dengan μ0 dikali I kecil dikali N besar per L, atau B sama dengan μ0 dikali I kecil dikali N kecil. Dan keterangan B sama dengan besar induksi magnet dan satuan Tesla. Lalu I kecil sama dengan besar arus listrik dan satuan ampere. Lalu N besar itu adalah jumlah lilitan dan satuan lilitan. Lalu N kecil itu adalah jumlah lilitan per meter dan satuan lilitan per meter. Lalu L tadi sama dengan jumlah kumparan dan satuan meter.
Lalu mu0 itu permeabilitas magnet, yaitu 4pi dikali 10⁻⁷ Wb per AM. Yang keempat, medan magnet pada toroida. Toroida itu adalah sebuah kumparan yang dilekuk sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, jika toroida tersebut dialiri arus listrik, maka akan ada garis-garis medan magnet di sekitar lingkaran atau di dalam toroida tersebut. Nah, toroida dapat dirumuskan yaitu B sama dengan mu0 dikali I kecil dikali N besar per 2pi A, di mana B sama dengan besar induksi magnet dengan satuan Tesla, lalu I sama dengan besar arus listrik dan satuan ampere, lalu A itu sama dengan jari-jari toroida dan satuan meter, lalu mu0 itu sama dengan permeabilitas magnet, yaitu 4pi dikali 10⁻⁷ Wb per AM, lalu N besar tadi diberikan jumlah lilitan kawat dan satuan lilitan. Sekian dari saya, lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.